Definisi kata baptis berasal dari kata Yunani adalah baptizo, artinya membersihkan dengan cara mencelupkan atau membenamkan ke dalam air. Dalam kamus Yopi dan Barclay artinya membasuh, membersihkan, mencuci tangan. Berangkat dari definisi inilah, gereja-gereja Protestan pada umumnya melaksanakan baptisan dengan cara membasuh, tidak dengan cara diselamkan seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Baptis, Adventis, dan Pentakostal, termasuk karismatik. Sah atau tidaknya suatu baptisan tidak terletak atau tidak tergantung pada tata pelaksanaan atau ritus atau metode baptisan itu, melainkan pada firman Tuhan yang bersama-sama atau yang menyertai air baptisan itu. Banyak atau sedikitnya air tidak mempengaruhi keselamatan dari orang yang dibaptis. Metode atau cara baptisan tidak dapat menjadi tolak ukur seseorang diselamatkan atau tidaknya. Itulah sebabnya baptisan dilaksanakan dengan cara dibasuh, bukan cara diselamkan, karena baptisan terutama dilayankan kepada anak-anak di gereja Protestan, sebab anak-anak tidak mungkin dibaptis dengan cara diselamkan. Baptisan ditentukan oleh firman Tuhan yang menyertai baptisan itu, termasuklah di dalam nama siapa seseorang dibaptis, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan dengan cara memakai nama Jesus only atau dalam nama Yesus saja di dalam gerakan Oneness Pentecostalism tidak dibenarkan secara teologi. Pembahasannya dapat dijelaskan kemudian hari. Telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, yang tertulis dalam Roma 6 ayat 4. Bukanlah berbicara mengenai metode atau cara membaptis yang seringkali dilambangkan atau dipahami dengan metode selam. Namun kematian dan kebangkitan yang dimaksud adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mengalami kematian, namun akan mengalami kebangkitan kembali seperti Kristus telah bangkit. Di dalam iman itulah kita mendapatkan kebangkitan, dan baptisan merupakan lambang atau tanda iman. Fungsi baptisan sama seperti air yang berfungsi sebagai alat membersihkan. Demikian baptisan kudus, fungsinya sama. Baptisan oleh darah Yesus menyucikan manusia dari dosa dan kejahatan. Baptisan tidak menyelamatkan, hanya berfungsi ketika memiliki iman, sehingga firman Allah dinyatakan bersamaan dengan air itu. Itu berarti baptisan bermakna saluran anugerah Allah memberi keampunan dosa dan keselamatan. Saluran anugerah Allah mempersatukan persekutuan dalam Kristus. Saluran anugerah Allah, setiap orang yang percaya dilahirkan kembali. Saluran anugerah Allah dijadikan orang percaya menjadi anaknya dan ahli waris, mencatat nama orang percaya dalam kitab kehidupan sebagai ikatan perjanjian seseorang dengan Tuhan. Itulah beberapa fungsi dari baptisan. Kemudian, baptisan erat kaitannya dengan sunat. Dalam periode pertama, percaya terlebih dahulu. Sunat, tanda sunat itu diterimanya atau Abraham yang menerima sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia disunat. Sedangkan baptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sama-sama memiliki kepercayaan terlebih dahulu. Kemudian, baptis dan sunat sama-sama memiliki lambang penyucian dan lambang pemisahan, darah manusia dan darah Yesus. Sunat, Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan. Sedangkan dalam baptisan, dan Allah akan mengampuni dosamu, sama-sama memiliki lambang pengampunan dosa.
Kita juga bisa melihat kaitan yang erat antara sunat dengan baptisan. Di sini sunat disandingkan dengan baptisan. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dia atau Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam sunat maupun baptisan, keduanya digunakan sebagai ikatan Allah dengan manusia atau berhak atas janji Allah. Dalam sunat, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Kita melihat di Kejadian 17 ayat 9 berkaitan tentang anak laki-laki harus disunat. Dan baptis, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji Allah yang tertulis dalam Roma 8 ayat 17. Di dalam sunat maupun baptisan menjadikan sebagai kewargaan Israel. Orang Israel haruslah disunat, sedangkan menjadi orang Kristen tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dalam Efesus 2 ayat 12. Berarti dalam Kristus berarti kita termasuk kewargaan Israel. Sunat dan baptisan sama-sama diperintah untuk dilaksanakan. Kejadian 17 ayat 14. Orang yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan. Sedangkan baptisan adalah perintah Yesus untuk dilaksanakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lantas, mengapa sunat tidak diberlakukan lagi? Karena Yesus telah membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 15. Kemudian sunat ada gunanya jika menaati hukum Taurat, dan jika menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat dalam Roma 2 ayat 25. Dan juga kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 3. Iman kepada Kristus membuat sunat tidak berlaku lagi. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi iman dan kasih. Kita bisa membaca dalam Galatia 5 ayat ke-6. Hal sunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Atas dasar inilah menyatakan bahwa baptisan ataupun sunat tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus yang kita terima lewat iman dan kasih. Pemberlakuan sunat di periode kemudian. Menyunat keturunannya berumur 8 hari. Kejadian 17 ayat 12. Yesus disunat berumur 8 hari dan diberi nama Yesus. Inilah dasarnya gereja Protestan memberlakukan nama anaknya di dalam baptisan. Dasar inilah anak-anak berhak bagian dari penerima perjanjian Allah. Anak-anak berhak bagian persekutuan dengan Allah, bahwa anak juga bagian dari semua bangsa dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena keselamatan didapatkan bukan atas dasar kedewasaan, perbuatan baik, namun semata-mata oleh karena anugerah Allah untuk semua manusia. Untuk semua manusia termasuk anak-anak. Juga berlaku pada anak-anakmu dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Lantas, apa makna katesisasi dan naiksidi dalam gereja Protestan, yaitu menyatakan iman, sunat disertai orang tua dalam penyunatan anaknya, Lukas 1 ayat 58 sampai 61. Demikian juga baptisan anak disertai oleh orang tua. Yang kedua, saat beranjak dewasa, mereka mempelajari iman mereka kembali agar menyatakan iman. Seperti sida-sida Ethiopia belajar terlebih dahulu Injil sebelum menerima Kristus. Kisah 8 ayat 28 sampai 38. 3. Karena baptisan hanya sekali untuk selamanya, maka tidak diperkenankan untuk baptisan ulang.
Ibrani 9 ayat 26, Yesus mati sekali untuk menebus dosa manusia. Yang keempat, apabila sebelumnya menerima baptisan dengan tidak kesungguhan hati, maka tidak perlu dibaptis ulang, hanya mengaku dosanya karena mengingkari baptisan yang telah diterimanya. Agustinus berkata, kebiasaan Bunda Gereja membaptis bayi-bayi tentu tidak boleh dicerca. Demikian juga Origenes berkata, menurut penerapan gereja, baptisan diberikan bahkan kepada bayi-bayi. Justinus Martir berkata, dan banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menjadi murid-murid Kristus sejak kanak-kanak. Begitu juga Hippolytus berkata, dan mereka harus membaptis anak-anak kecil terlebih dahulu. Dan jika mereka dapat menjawab sendiri, biarkan mereka menjawab. Tetapi jika mereka tidak dapat, biarlah orang tua mereka menjawab atau seseorang dari keluarga mereka. Begitu juga Gregorius Nazianza. Apakah kamu punya seorang bayi atau anak kecil? Jangan biarkan dosa memperoleh kesempatan, tetapi biarlah ia disucikan sejak masa kanak-kanak, sejak usianya yang sangat bunar. Biarlah ia dikonsekrasikan oleh Roh Kudus. Demikian juga John Calvin sebagai Bapa Reformasi berkata bahwa baptisan adalah sebagai doktrin yang sudah dikenal dan sepakati oleh orang-orang saleh sebagai tanda, bukan hanya dari upacara lahiriah, melainkan terutama mengacu pada janji dan misteri rohani. Baptisan merupakan suatu tanda perjanjian untuk orang percaya, seperti sunat yang dilakukan untuk keturunan Abraham merupakan tanda perjanjian bagi orang-orang pilihan Allah pada zaman perjanjian lama. Inilah beberapa dasar penerimaan baptisan anak. Definisi, metode, fungsi dan makna iman, persamaan dengan sunat sebagai tanda, makna katekisasi, dan pendapat Bapak-Bapak Gereja mengenai baptisan periode pelaksanaan anak-anak. Karena pada saat Injil datang, Injil tersebut hanya diperuntukkan kepada orang dewasa. Demikianlah pembahasan saya mengenai baptisan anak. Tanpa menyindir, tanpa mengomentari beberapa atau paham-paham yang berbeda. Maksud saya di sini hanyalah menjelaskan mengenai paham baptisan anak. Itu saja, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.